Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun Lamban Akas sore ini kedatangan ini agak susah nih dua sahabat-sahabat saya ini. Ya kan mau dibilang pengamat politik ya, kayaknya mengamati semuanya kayaknya. Nggak politik. Iya. Ada Bung Resmen Gaddafi. Siap. Waduh, kalau ini kayaknya katanya orang dekatnya kepala daerah ini. Cuma nanti pasti perbincangan atau gibah atau ngomong politik ya Bang ya. Ya, Ngompol bareng BF Bang Ferdi pasti akan berbiak kemana-mana, baca biak kemana-mana, ya kan. Dan Bang Ferdi jadi host tamu dulu ya dalam Akas ya Bang ya. Ya kita bisa langsung Bang Ferdi mungkin. Om Resmen gue bikin kopi dulu. Oh, siap. Selamat sore, Bung Resmen. Selamat sore, Kakanda. Kita udah lama ini nggak ketemu kan? Udah lama nggak pernah ngobrol kelihatannya. Cuman ngobrolnya agak live sekarang ini. Siap, Jadi agak sedikit berbahaya juga enggak sih kalau live, kalau hati-hati kan gitu. Nah, kegiatan lagi apa sekarang? Kegiatan fokus sekolah Fokus sekolah S3 ya, kalau nggak salah ya. Di mana? Di Jakarta ya? di Jakarta, Jayabaya. Saya dengar udah jadi pengacara di Jakarta ini. Lagi ada Hadapi saya di nih. Jakarta ya, jadi pengacara. Kantor ada di Jakarta. Kantor ada di Jakarta ya. Jadi kantor mangkalnya Jakarta apa di Lampung nih? Jakarta ada, di Lampung ada. Lampung ada. Nah, ini kita lihat, kita ngomongin politik yang beredar di Lampung yang sudah sering berhari-hari ini ada berita terus tentang pindahnya para anggota partai pindah ke partai lain gitu ya. Apa namanya ya, mutasi atau apa. Bagaimana Bung Gaddafi melihat fenomena seperti ini terutama di Nasdem nih yang kelihatannya kayak gerbong gitu yang pindah. Nah, Makasih, Kanda Ferdi. Jadi saya mau melihatnya dari begini, kacamatanya bahwa politik itu suci. Kalau kata suci maksudnya? Sirait itu, politik itu suci. Jadi suci itu sudut pandangnya begini. Ada beberapa filosof dari Yunani kuno mengatakan bahwa politik itu lebih mulia dari agama. Lebih mulia dari agama. Kok bisa? Agama. Seorang pastor mempunyai pandangan itu lebih mulia dari agama. Karena apa? Ketika orang mengambil pilihan dia sebagai politisi yang bergabung di partai politik, maka dia akan menjadi nur, menjadi cahaya, karena dia menjadi harapan bagi masyarakat, bagi publik, bagi pencari keadilan, bagi kaum petani, bagi buruh, bagi nelayan. Ini nur yang positifnya, ada negatifnya nggak di situ? Nah, tapi Salam dari Herman Parades. Nah, salam kembali. Nah, kenapa dia bicaranya politik itu suci? Kita lihat juga Rasulullah. Ini menggambarkan bahwa dia merebut, menyiarkan syiar Islam agar itu menjadi cahaya bagi umat. Nah, ini sisi politik itu suci. Nah, tapi sejatinya yang dirasakan oleh masyarakat hari ini begitu mendengar politik itu jengkel, tidak peduli, nggak sesuai tadi kalau menurut Rabi suci tadi. Berbeda terbalik. Maka saya mempunyai pandangan dan saya simpulkan bahwa politik itu punya dua wajah. Bagi kita, bagi masyarakat yang melihat politik itu secara kelompoknya, yang egois, yang mementingkan rakyat, yang mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, kemudian mempunyai kotak-kotak atau faksi-faksi itulah. Dua wajah ini berarti dia di positif dan negatif. Di positif dan negatif. Bukan di daerah abu-abu. Bukan di daerah abu-abu, dia hitam putih. Jadi ada pilihan ini, ada pilihan ini. Walaupun definisinya kan nggak seperti itu. Tadi kan suci kan? Ketika dia tidak menyiarkan secara rakyat, maka rakyat menghujat. Tapi pada saat masyarakat datang, rakyat datang, buruh datang, petani datang meminta pertolongan para politisi agar bisa pupuk ada, agar harga sembako terjadi. Jadi positif. Ini berharap ke politisi. Nah, maka ada dua sisi baik dan sisi buruk. Tinggal bagaimana seorang politisi itu memposisikan dirinya. Dia mau menjadi nur kan?
atau menjadi kegelapannya. Oke, kalau sekarang ngelihat yang pindah-pindah partai nih, Ya, nah, gimana pendapatnya? ya saya lihat perpindahan misalnya Pak Herman Haen dari PDI ke Nasdem. Hmm. Bagi Nasdem ini menjadi anugerah. Hmm. Ya, Nasdem partainya nih. partainya. Hmm. Kenapa menjadi anugerah? Karena melihat sosok Herman Haen, orang yang komitmen, orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi, orang yang mempunyai prinsip yang tinggi, orang yang mempunyai segala sesuatu yang menurut publik hari ini Herman Haen itu mempunyai nilai jual. Itu publiknya mana, kan pasti ada yang tadi positif, ada Ya. yang negatif. Ini yang loyal dan berpihak maksudnya. Publiknya dalam konteks masyarakat yang hari ini, kemarin kalau kita lihat 2 kali pilgub, presentasinya di situ melihat Herman Haen. Oh. Maka begitu Herman Haen pindah ke Nasdem, banyak yang berbondong-bondong untuk Herman Haen. Tapi kita lihat di sisi PDI-nya misalnya. Nah, bagi PDI Herman Haen ini berkah apa musibah gitu. Nah, bagi PDI mungkin ya kalau kira-kira musibah yang pergi nggak perlu ditangisi. Kalau berkah yang pergi itu perlu ditangisi kira-kira. Kenapa saya lihat PDI biasa-biasa saja Herman Haen pergi. Karena mungkin kompetitor Herman Haen yang berharap nyalon gubernur nggak pernah kebagian tiket gubernur. Bisa ada peluang. Nggak ada peluang selama masih ada Herman Haen misalnya. Karena Herman Haen mempunyai tiket khusus. Oh, menurut Kadapi, Herman Haen ini punya gerbong pemilih Ya. yang itu PDI, atau memang dia gerbong dia secara pribadi, loyal terhadap dia pribadi, atau loyal karena di PDI-nya? Jadi saya lihat ada 2 tipe pemilih di beberapa kontestasi politik kita. Pertama, pemilih ini yang ideologis. Siapa yang diusung partainya, itu yang akan dipilih mereka. Tapi ada yang melihat ini figur. Nah, saya lihat 2 kali Pak Herman Haen ini figur. Melihat figurnya Herman Haen, melihat bagaimana pembangunan kota Bandar Lampung yang begitu besar. Sehingga banyak yang menginginkan itu. Nah, kalau bicara gerbong, Pak Herman Haen secara gerbong politik dia tidak mempunyai gerbong politik. Karena pemilihnya yang lalu itu melihat etos kerjanya, tapi bukan orang yang punya kedekatan secara ideologi atau apa. Jadi mungkin nggak Herman Haen dengan pindah dia ke Nasdem ini, loyalis dia itu ngikut juga, karena tadi persoalan karena etos kerja dia atau kemampuan dia bekerja gitu. Loyalis dalam konteks bekerjanya, mantan-mantan birokrat di bawah dia mungkin ikut. Ya, karena kan ini kalau di partai kan bicara pemilihan nantinya, mau pilkada atau pemilihan pemilu, itu yang loyalisnya Herman Haen ini apa mungkin ikut di situ? Ya kalau mungkin Herman Haen nyalon gubernur lagi, mungkin dalam konteks ini mungkin pemikiran apakah ikut? Iya, kalau dia gubernur. Ya mungkin saja ikut, tapi mungkin tidak sesignifikan yang lalu, karena kita lihat dari data penduduk pemilih Lampung ini kan 60%-nya Jawa. Jawa ini mayoritasnya kan banyak Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada sebagian Jawa Barat. Apa memang tetap kesukuan lah? Bukan, artinya gini, secara garisnya banyak merah. Oh. Gitu. Yang biar gepeng asal banteng itu kan banyak. Gitu. Nah itu juga perolehan yang didapat Pak Herman Haen yang lalu itu kan bukan murni situ, tapi orang melihat ini diusung oleh PDI. Oh, ada partai, ada poin partainya. Nah, ya. Ke depan ini apakah akan signifikan begitu? Tergantung partai apa yang mengusung Herman Haen. Sekarang Herman Haen itu waktu pemilihan gubernur dua kali di kota itu di atas 50% menangnya. Iya. Ya, seandainya jika nanti dia ikut pemilihan lagi dengan sistem yang dia biasa nih, sistem yaitu apa mungkin dia bisa menang lagi dia? Dengan istrinya dia wali kota di PDI Perjuangan, sementara Herman di Nasdem, apa mungkin Herman Haen nanti di pilgub seandainya dia mencalonkan diri, dia bisa 50% lagi nih? Ini prediksi. Kalau saya melihat, kalau 50% mungkin enggak, tapi mendekati 50% mungkin enggak. Masihnya itu bukan dengan sistem yang kayak kemarin. Kalau kita lihat kayak kemarin Ya, waktu begini, dengan menguasai, masyarakat Bandar Lampung itu bukan dengan cara menguasai itu, sampai tingkat RT. Kalau kemarin kan kita lihat kasat mata lah itu sampai tingkat RT itu satu komando gitu. Jadi gini, karena kebetulan saya terlibat, saya melihat ini tidak bicara satu RT terkopaan non tersistem, bukan. Tapi loyal orang, rasa
oh ini pemimpin saya, ini harus saya dukung. Sehingga mereka berbondong-bondong bergerak sendiri, bukan itu dimobilisasi. Oh gitu. Maka saya melihat kecintaan masyarakat Bandar Lampung terhadap Herman Hahn itu tidak akan jauh merosot ketika 2024 ternyata Herman Hahn. Sekarang Bung Kadapi masih di Herman Hahn nggak? Saya sejak 2018 aktif sekolah lagi dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Pak. Nggak komunikasi ya, tapi masih memantau ya. Masih memantau lah, karena dia orang baik yang harus tetap kita. Nah, kalau saya lihat hari ini kemarin ada berita lagi tuh dari Tulang Bawang katanya ikut masuk juga ke Nasdem. Apa sih sebenarnya yang diincar oleh Herman Hahn? Banyaknya tokoh partai lain itu masuk ke ini dan diekspos. Apa kan? Itu kalau saya sih ngelihatnya bahwa sebelum-sebelumnya juga banyak sih partai itu pindah-pindah. Ya, tapi nggak sebesar ini. Biasa-biasa Biasa saja nih, nggak sebesar ini gitu. Ada yang ke Demokrat, ke PAN, dan macam-macam kan ini. Sekarang kita ngeliat yang Nasdem dulu nih. Ya begini, jadi Sambil minum, Bung. Ya, posisinya mungkin Pak Herman Hahn pengen menunjukkan ke publik bahwa ini banyak yang mau ikut dengan Nasdem. Bukan mau ikut dengan karena melihat sosok Herman Hahn. Jadi bagaimana mereka berharap mungkin Herman Hahn ke depan. Cuman kan kita nggak tahu dalam perjalanan. Dalam perjalanan apakah di politik ini kan sering saya melihat bahwa muncul orang baru, kemudian orang lama dibuang. Gitu. Ya, nggak dicawe-cawe lagi ya. Saya Coba. tidak paham ini fenomena yang begini ini kenapa saya melihatnya ini masuk kategori politik itu kotor. Sementara di politik ini kan bagaimana kita mendapatkan penambahan satu suara minimal. Dengan masuknya Herman Hahn akan menambah suara baru. Bukan menghilangkan suara yang lama. Menghilangkan suara yang lama. Nah, Sekarang kalau kita cek pendiri partai Nasdem waktu itu saya banyak tahu juga. Tapi hari ini masih bernasdem nggak? Masih dilibatkan nggak? Atau di partai-partai lain misalnya? Seperti Pak Ferdi misalnya, yang mantan petinggi juga di PDI. Apakah hari ini misalnya ada kegiatan PDI kemudian diajak? Kan, ya. sementara kan Belum tentu. kalau diajak kan mungkin masih ikut hadir. Masih lah. Nah, kan tidak partai. Artinya karena kecintaan seseorang merasa terlibat membangun partai, terlibat begitu jauh membesarkan partai, kemudian masuk pendatang baru, mengganti dengan gerbong dari istilah tanda Ferdi tadi, sehingga ini menimbulkan orang yang tidak mempunyai sifat. Jadi ada kemungkinan nggak kalau Pak Herman ini di Nasdem ini memang sengaja ya tanda petik itu untuk mencari suara banyak, dan bagi si pemilik partai, saya selalu ngomong pemilik partai karena komando ya, pemilihan di tingkat bawah itu nggak selalu demokratis gitu, bisa ditunjuk, bisa apa gitu. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Ada barter gitu di sini. Ketika Herman Hahn masuk di Nasdem, itu di pusat atau itu menginginkan bahwa suara Nasdem di sini tinggi, menutup yang kemarin suara-suara yang ditangkap KPK. Kemarin KPK baru nangkep lagi. Hakim Mama Panitra, Ketua Pengadilan Negeri. Jadi saya lihat begini, posisinya Pak Herman Hahn masuk ke Partai Nasdem pastilah DPP itu menargetkan untuk menambah kursi dari Bukit Lapis. Cuman kan ini tidak menjadi serta merta. Karena begini, Herman Hahn itu saya lihat orangnya pemikir, kemudian dia nggak mau klaim, dia mau klaim. Iya, dia nggak mau klaim, dia mau real. Kira-kira mesuji bisa nggak kursinya ditambah 5 dari kursi yang ada misalnya 7, atau misalnya Lampung Tengah yang tadinya nggak ada kursi jadi ada kursi misalnya. Nah, tapi dia butuh itu jelas gitu. Satu dapil itu berapa bisa mengumpulkan KTP, berapa, pasti dia modelnya begitu. Saya lihat tipikal Pak Herman Hahn itu. Cuma persoalannya ini mungkin beda antara memimpin birokrat dan memimpin partai ya politik. baru ini kan dia memimpin partai politik ya. Karena Pak Herman kan baru kali ini memimpin partai politik. Nah, ini yang mungkin saya rasa Pak Herman udah
melihat itu bahwa ini mesti berbeda cara menyentuhnya. Kadang salah cara nyentuh bubar juga di pasar. Kalau ngelihat, yang mau nambah malah berkurang. kan saya lihat tulang bawang ya. Tulang bawang tuh ada pergantian ketua. Itu ya, itu dari pusat atau dari sini kalau ngelihatnya. Kan kita bukan di dalam nih. Kita cuma ngobrolan kosong aja di sini. Menduga-duga gitu. Itu sudah sesuai prosedur nggak yang dilakukan? Kan gini. Dalam konsep negara. Konsep negara ini kan ada de facto dan de jure. Pengakuan dari eksternal dan pengakuan dari negara itu berbentuk surat hukum. Kan begitu? Ya. Nah, dalam konteks partai politik kita melihatnya dua juga. Ini ada dua di Lampung. Ada Pak Herman Aen, ada Pak Edi Rawan, Demokrat. Nah, saya lihat ini de facto-nya sudah. De facto-nya sudah. De facto sudah. Gitu. De jurenya? Tetapi sampai hari ini kita nggak tahu nih. Apakah mereka sudah bentur juga sudah? Atau belum? Nah, kalau ini belum, ini presiden buruk. Mereka sudah menunjuk misalnya pengurus baru, ketua di daerah di DPD ya. Misalnya kita lihat Lampung Barat dengan tulang bawang. Ya. Nah, kalau secara legalitas Pak Herman Aen belum secara de jure, belum di SK-kan dan belum dilantik. Kemudian dia sudah menunjuk DPD apa DPD-nya, gitu. DPD kalau nggak salah mereka itu. Karena tingkat provinsi DPW. DPD. Nah, apakah ini sah atau tidak? Nah, lagi-lagi kembali ke aturan partai masing-masing. ADRT partai masing-masing ya. Tapi saya lihat semestinya dalam politik hukumnya ini harus selesai dulu secara de facto dan de jure agar legitimasi, legalitas bagi pengurus bicara dia sebagai ketua Nasdem sudah sah. Kalau baru de facto misalnya karena tadi jadi ketua partai maju mundur misalnya. Wah, udah gagah, udah membentuk-bentuk, tiba-tiba besok SK-nya turun ke misalnya Bung Dolok. SK partai maju mundurnya ke Bung Dolok. Ke Bung Dolok. Ya kan? Itu yang resmi kan yang di juri itu kan? Yang bisa. Ada yang minta bergabung diizinin nggak nih? Boleh. Silakan. Sehingga kita lihat kalau misalnya dia posisinya begitu, ini gimana kan? Nah, kalau melihat ini, kalau saya kan umumnya di Lampung ini sering beredar, kalau belum resmi beredar di media sosial, SK itu belum dianggap legitimate gitu. Nah, ini ada pertanyaan gitu di saya, menurut orang-orang ini, ini belum tentu ini bahwa SK-nya Nasdem provinsi dan SK-nya Demokrat ini belum turun, tapi mereka sudah legal untuk mengumumkan atau merekrutmen. Gimana pandangannya? Ini surat mandat mungkin surat mandat untuk membentuk kepengurusan. Surat mandat ya? Ya, mungkin ya. Surat mandat mungkin ya. Ini mengisi kekosongan kali ya. Oke. Di surat mandat yang bunyinya saya rasa DPP itu pasti bunyinya memandatkan untuk membentuk kepengurusan. Nah, misalnya Pak Herman Aen membentuk pengurusan dia. Karena dia sudah formatur, bidang formaturnya siapa? Kira-kira kan gitu. Nah, dia menyusun itu. Oh, mungkin saya rasa sebatas kompetensi dia menyusun pengurus dia. Mungkin nanti susunan kepengurusan itu baru diajukan SK-nya bareng gitu. SK-nya bareng. Jadi bukan kemarin misalnya sudah ada struktur pengurus ya. Misalnya ada struktur pengurus, ADRT struktur pengurus. Ketika ketuanya diganti, bisa saja semua isinya itu juga diganti kan gitu. Ya, bisa saja kan. Gitu. Gerbong pengurusnya diganti, ya kan gitu. Nah kalau melihat Demokrat nih. Demokrat kemarin kan ada dipersoalkan oleh dua daerah ya, Lampung Timur sama mana gitu, bahwa Lampung Timur sama Pringsewu. Ya, bahwa mereka diganti. Ya. Tapi saya lihat suratnya itu agak-agak ini, nggak tahu kalau itu aturan main partai ya. Saya lihat surat tugas, bukan surat penggantian ketua gitu. Nah, judulnya itu surat tugas. Itu gimana? Gimana ini secara hukumnya ini? Surat tugas kan artinya dia menugaskan untuk menyusun kepengurusan. Mungkin itu juga yang surat mandat dia dari DPD ditugaskan untuk menyusun pengurusan sampai tingkat DPD atau DPC. Nah ini. Nah kalau surat tugas mengganti, mungkin nggak? Kalau surat tugas mengganti ketua nggak mungkin kan itu? Karena kemarin agak diributin gitu, tapi sudah itu nggak ada berita lagi. Itu diklarifikasi oleh Pak Edi Rawan bahwa bukan diganti itu, karena memang sudah habis, maka diisi. Ya. Surat tugas mengisi, bukan ganti ya.
Ya. Jadi kalau tadi kita kembali kepada SK ya, kalau biasanya kan tadi yang saya katakan bahwa di Lampung ini umumnya SK itu suka bocor kan. Ya. Di jure itu dilihat di media sosial itu bocor nih, ada nih. Nah, kalau yang dua ini saya belum lihat gitu, tapi mungkin mereka tertutup tadi kan gitu. Saya rasa kalau bicara SK-nya ada, nggak mungkin akan tertutup. Dengan gagah berani. Legitimit, karena iya. ada lawan ya di situ, karena ada lawan ya. Oh nih, saya udah sah. Lu nggak bisa lagi kira-kira apa klaim-klaim gua nggak sah kira-kira, atau nuduh-nuduh nggak sah kan? Berarti begitu. Karakter politisi di Lampung kan hobi show. Betul. Nah, ini kantor Demokrat yang baru ini kan ada di depan rumahnya Herman Hain ya kalau nggak salah. Oh ya, agak sampingan. Agak sampingan ya. Agak miring nih. Itu bukan karena ada koalisi mereka, bukan? Mungkin Makanya berdekatan itu. bisa jadi. Bisa Ada jadi. konsep untuk koalisi ke depan bisa jadi. Bisa jadi. Karena memang dua itu kan memang sahabat baik kan. Sahabat baik ya. Dan pernah ada pencalonan waktu itu ya di PDI Perjuangan ya. Sempat ikut kan. Sempat ikut. Bang Edi Rawat kan sempat ikut. Tinggal kita lihat apakah ini ke depan ini Herman Edi Irawan atau Herman dengan ketua-ketua DPD yang ada. Misalnya Herman Dendi misalnya. Atau Herman Adipati. Kan bisa-bisa aja. Yang lagi bupati kan dua itu. Ya. Bung, ada tambahan ini? Oh, nanti kita tem baru lagi. Oh, tem baru lagi aja ya? Ya. Coba ini kan ini. Saya kemarin membaca ada cerita kalau kata Bung Dolop itu cerita fiksi. Oh ya, fiksi. Ya, cerita fiksi nih dari apa namanya itu? Anatomi apa? Analogis. Analisis yang sudah beredar. Kita pause dulu biar bisa dijuduli. Ya, enggak. Nah, nanti itu mungkin kita kasih pendapat dulu kan gitu. Itu kan fiksi, cerita fiksi ya kan, fiksi. Nanti akan secara khusus oleh Bung Dolep. Untuk yang ini kita tutup aja nih soal SK ini dulu ya. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Kita tutup dulu ngomongin politik bareng BF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.